was rich. I remember who I was. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai 18 berbunyi demikian. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, waktu kita sekolah, kita mengenal satu kata, aksioma. Aksioma itu adalah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, diterima apa adanya. Ada banyak aksioma, dan orang-orang menerima aksioma itu, dan berdasarkan aksioma itu orang melakukan banyak hal. Rumah bisa dibangun, perabotan bisa dibikin, pencakar langit bisa dibangun, pesawat terbang bisa terbang, atas dasar aksioma itu. Antara lain apa? Dari 2 titik hanya bisa ditarik 1 garis lurus, itu aksioma, tidak perlu dibuktikan lagi, diterima apa adanya. Dan hari ini saudara, saya ingin berbicara tentang satu aksioma dalam iman kita. Apa itu? Pengakuan Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Siapa? Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, kamu mengatakan ini sebab Bapa yang menyatakannya kepadamu." Saudara-saudara, lalu Tuhan Yesus lanjutkan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, memang Petrus yang pertama kali berkhotbah Yesus Kristus kepada jemaat di orang Yahudi di Yerusalem, tapi jemaat tidak didirikan atas dasar Petrus, tapi atas dasar batu karang pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Tuhan, dan Dia adalah Kristus, adalah Mesias. Itulah dikatakan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem pada waktu itu. Jadi seluruh kaum Israel, sekarang seluruh dunia harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang banyak itu kemudian berkata, "Apa yang harus kami perbuat?" Maka jawab Petrus, "Bertobat. Lalu hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dibaptis dalam nama Yesus Kristus berarti menerima Yesus Kristus, menerima kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Kristus yang datang menebus dosa kita. Dia adalah Tuhan, anak Allah sendiri. Saudara, dan sepanjang sejarah kekristenan, orang berdiri di atas pengakuan ini, dan saudara, pintu alam maut pun tidak dapat menguasai orang-orang yang berdiri di atas batu karang pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan. Penguasa-penguasa jahat, tiran, berusaha menghancurkan kekristenan sepanjang sejarah, tapi saudara-saudara, sampai hari ini kekristenan ini tetap ada orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias. Orang-orang yang tetap bertahan dan saudara-saudara mengalami transformasi kehidupan. Karena itu saudara-saudara, jangan mendiskusikan tentang Yesus anak Allah, bagaimana Allah bisa punya anak. Terima ini sebagai kebenaran, karena Allah yang menyatakannya. Yesus adalah Mesias, terima ini sebagai kebenaran, karena Allah yang menyatakannya. Saudara-saudara, kalau kita menerima ini sebagai kebenaran di dalam hati kita, diimani bukan didiskusikan, diimani bukan diperdebatkan, maka kita akan mengalami transformasi dari hari ke hari. Selama kita berpegang pada pengakuan ini, kehidupan kita ditransformasikan dari hari ke hari sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati saudara. Amin. I was lost, I was blind, I was running out of time.